Produk logo PIN konferensi tingkat tinggi G20 Bali yang disematkan kepada delegasi dan kepala negara merupakan buatan dari pengrajin asal Pulau Lombok, Riana Melia. Nama UMKM Lombok NTB terangkat dan dikenal di kancah internasional. Pasalnya PIN logo KTT G20 Bali 15 hingga 16 November 2022 yang disematkan ke delegasi dan kepala negara merupakan buatan pengrajin asal Pulau Lombok NTB Riana Meliani. Riana menuturkan dipakainya PIN ini bermula saat ia mengikuti pameran di Kuta Mandalika awal 2022, di mana Presiden Jokowi menyempatkan meninjau booth UMKM-nya dan Presiden tertarik dengan desain perhiasan berbentuk sayap kumbang. Pembuatan PIN G20 Riana mengaku bangga dan bahagia karena bisa menjadi spirit pasca pandemi COVID-19. Ya, jadi untuk PPIP yang perak gold plated. Jadi saya perak dalamnya, saya plated dengan gold 24 karat. Mengapa? Supaya daya tahan warna gold tersebut bisa lama. Kalau yang satunya untuk PIP adalah pure dari perak. Kebanggaan buat Ibu ya artinya. Sangat bangga, luar biasa. Yang saya tidak pernah menyangka karena saya sudah beberapa bulan ya saya berserah pada Allah, pasrah ya, kami semuanya cooling down ya, itulah kejutan yang saya terima pada tanggal 6 September. Untuk PIN logo KTT G20 Riana Meliani mendapatkan pesanan sebanyak 150 kotak PIN model gunungan dari panitia G20 dan pengerjaannya harus diselesaikan dalam waktu sebulan atau sebelum pelaksanaan G20. Sebagai informasi, bahan baku PIN G20 tersebut terbuat dari perak berlapis emas 24 karat dan peruntukannya bagi tamu PPIP. Sedangkan PIN berbahan baku perak murni peruntukannya bagi tamu PIP. PIN model gunungan yang menjadi ikon kebanggaan G20 di Bali, buatan pengrajin Lombok NTB, sudah tentu akan menjadi monumen bersejarah yang akan dikenang oleh kepala-kepala negara dan delegasi negara di berbagai belahan dunia untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh dan menjadi cerita di negara asalnya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, warga Pesangor, Desa Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot taman bermain. Dan inspirasi warga membuat wahana wisata air ini untuk mengedukasi warga menjaga kebersihan irigasi dari kotoran sampah. Di tengah mahalnya tiket ke sejumlah waterpark atau taman bermain air di Pulau Lombok, membuat warga yang ingin berlibur harus berpikir dua kali untuk mengunjungi kawasan wisata berbayar tersebut. Namun beda halnya dengan warga di Dusun Pesangor, Desa Kuripan Utara, Lombok Barat. Warga dan pemuda setempat menyulap irigasi peninggalan Belanda menjadi spot bermain anak yang menarik. Dam irigasi yang digunakan sebagai pengatur pintu masuk air disulap seperti akuarium hidup, lengkap dengan animasi ikan dan binatang laut lainnya. Percikan air yang mengalir menutupi dinding tembok irigasi dengan polesan lukisan memantulkan keindahan membuat anak-anak yang sedang berwisata ke tempat ini merasa betah. Ide kreatif dan inspirasi warga setempat menyulap irigasi tersebut sebagai wahana wisata air berawal dari kepedulian menjaga kebersihan sungai dari perilaku buruk sembarang orang yang membuang sampah ke sungai. Yang mempercantik sungai itu yang menjadi inspirasi kami, terutama masalah kebersihannya. Sampai saat ini pun kita masih bisa melihat bahwa beberapa banyak sampah-sampah yang masih tidak terurus di sini. Oleh karena itu inilah langkah awal kita, ini merupakan langkah awal kita untuk membenahi sungai ini sehingga nanti berdampak kepada kebersihan kesehatan kepada masyarakat. Saluran irigasi dengan polesan berbagai lukisan di dinding tembok menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak datang berwisata ke tempat ini. Selain murah, taman bermain air tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal mereka. Setiap hari kalau hari libur main di sini ya? Ya, lalu. Gimana perasaannya ada gambar menarik, ada gambar lumba-lumba di sini? Senang ya? Senang. Kedepannya saluran irigasi tersebut akan terus ditata dari hulu ke hilir
dengan berbagai spot permainan air yang menarik untuk menguji adrenalin. Dari Lombok Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya, masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual ngasuh Gumi Paerdayan Gunung. Event terakhir karya anak agung ini ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di Gunung Malang. Masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara melakukan ritual adat ngasuh Gumi Paerdayan Gunung, event terakhir yang dirangkai dalam karya agung Dayan Gunung. Ditandai dengan ritual mengubur kepala kerbau di pembangunan Jalan Pusuk, tepatnya di Gunung Malang. Ritual adat ngasuh bumi dilakukan berkaitan dengan adanya pelebaran Jalan Pusuk Gunung Malang. Pelebaran jalan tersebut membuat sebagian pohon di sekitar jalan rusak. Mangku Bajang Raden Prawangsa Jayaningrat mengatakan rangkaian peristiwa ini berkaitan dengan proyek fisik di Pusuk, proyek yang akan memberikan dampak baik terhadap pengguna jalan tersebut. Masyarakat adat Dayan Gunung masih menyimpan prosesi adat ngasuh bumi. Diakuinya cukup berat menjalankan itu mengingat tidak semua daerah menjalankannya. Ini adalah wet adat Sasak Dayan Gunung secara umum. Tentunya di sini ada berbicara Bayan di situ karena dia merupakan satu kesatuan. Bayan tidak bisa berdiri sendiri, begitu juga dengan Sokong tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia saling kait mengait. Artinya sebenarnya mulai dari timur ini, baik begitu Sembalun sebenarnya sampai di Mambalan itu punya kaitan sebenarnya. Nah hingga pada akhirnya di hari ini puncaknya kami mengundang sih sebenarnya beberapa para orang tua kita, terlebih khususnya masyarakat tokoh adat, jadi baik dari Sembalun, ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Gerung dan lain sebagainya, tentunya mengaitkan itu sebenarnya bahwa kita ini adalah keluarga besar sebenarnya yang mungkin selama ini sudah jarang saling cari dan apa segala macam. Nah, lewat momentum ini adalah mencoba merekatkan kembali hubungan-hubungan terdahulu. Harapan ke depannya bahwa prosesi-prosesi seperti ini tetap terjaga, tetap terpelihara. Artinya kita sangat paham bagaimana era sekarang begitu dengan gempuran modernisasi dengan segala macam tentunya berat juga bagi kami. Tentunya pada hari ini bahwa kami menyatukan persepsi bahwa melalui sangkep atau gundam adat bahwa prosesi ini harus kita lakukan. Ritual adat ini merupakan kepedulian masyarakat memelihara alam dan sekitarnya, sehingga tidak salah jika di lambang daerah terdapat kata Tio Tata Tuna. Dari Lombok Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.